Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selain informasi dari seluruh penjuru tanah air, perkembangan terbaru dari Piala Dunia 2026 juga akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya. Bersama saya Maido Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama, Saudara. Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dan Dewan Pengurus Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi mulai sekitar pukul 8 pagi, masa aksi berjalan dari arah depan Balai Kota Jakarta dan Long March ke arah Patung Kuda. Masa menyampaikan pernyataan sikap mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang berdampak pada pedagang dan petani. Masa menilai program pemerintah di bawah Presiden Prabowo membela kaum pedagang dan petani. Bentuk dukungan kami kepada Presiden Pak Prabowo Subianto. Ini bukan aksi pertama kita dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini. Hampir 2 tahun pemerintahannya kita sudah turun menyuarakan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto. Karena yang kita tahu adalah kawan-kawan yang ada di lapangan hari ini, petani, pedagang ini sangat terbantu, sangat secara ekonomi meningkat, secara pendapatan juga meningkat dengan penetapan harga gabah, penetapan harga jagung, dan penyerapan hasil panennya ke MDG. Dan pedagang juga hari ini merasakan adalah stabilitas harga barang yang ada di pasaran. Terima kasih Presiden Pak Prabowo Subianto, hanya itu aja. Sementara itu, masa dari Aliansi Masyarakat Jambi berunjuk rasa ke DPRD Provinsi Jambi Jumat pagi. Aliansi Masyarakat Jambi menuntut program MBG tetap dilanjutkan karena selain memberikan gizi kepada anak, program MBG juga dinilai bisa membuka lapangan kerja dan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Tak lama setelah masa berorasi, pimpinan DPRD Jambi memberikan tanggapan terhadap tuntutan massa. Aksi ini, Saudara, berjalan kondusif. Massa membubarkan diri setelah tuntutan mereka diterima dan ditandatangani pimpinan DPRD Jambi. Sementara itu, Saudara, Kepresidenan Mahasiswa atau Kepresma Universitas Trisakti menyerukan demonstrasi Jumat siang. Mahasiswa berkumpul di Tugu 12 Mei Trisakti sebelum menuju gedung DPR RI Jakarta. Seruan aksi bertajuk Seruan Turun Aksi diunggah melalui akun Instagram resmi @kepresusakti. Kepresma membawa 3 tuntutan yang salah satunya adalah memulihkan ekonomi dan politik nasional. Sebelum menuju lokasi unjuk rasa, massa berkumpul di Tugu Reformasi di depan kampus Trisakti Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Lebih lengkap soal demo mahasiswa kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juga jurnalis juru kamera Bodia Vimala yang berada di sana dan juga memantau jalannya aksi. Tifal, apakah massa sudah mulai bergerak ke gedung DPR? Terlihat visualnya saat ini adalah visual terbaru yang kami tunjukkan, Maidop. Rombongan massa dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti yang awalnya sempat berkumpul kira-kira pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi di Tugu Reformasi persis di depan kampus Trisakti di Jalan Lejen S. Parman. Kemudian bersama dengan rombongan kampus Trisakti adalah mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Mereka sekarang bergerak melewati Jalan Lejen S. Parman menuju ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Ini semangatnya adalah menyampaikan aspirasi mereka. Terutama dalam hal ini kalau saya bicara spesifik tentang tuntutan yang disampaikan oleh Kepresma Universitas Trisakti, ini merujuk pada 3 tuntutan rakyat kembali. Itu tema yang disampaikan oleh Kepresma kepada saya tadi dalam wawancara singkat saya dalam program Sapa Indonesia Siang tadi. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti menyampaikan 3 tuntutan, salah satunya adalah mendorong pemerintah untuk segera memulihkan ekonomi dan politik nasional. Itu salah satu halnya. Dan untuk masa yang tergabung saat ini mereka sedang konsolidasi dulu, menyatukan gerak terlebih dahulu. Tadi sebetulnya upaya untuk menggerakkan massa bersama ini sudah terlihat dari depan akses ataupun juga depan area kampus Universitas Trisakti, kemudian jalan beriringan, jalan bersamaan menggunakan beberapa angkutan kendaraan, baik itu sepeda motor, kemudian bahkan angkot ikut dilibatkan di sana, bergerak menuju ke
Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Tadi sempat saya berbincang juga dengan Presiden Mahasiswa. Apakah ada ekspektasi yang disampaikan oleh mahasiswa ini kepada parlemen saat tiba di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, khususnya kepada DPR RI atau pimpinan DPR RI. Mereka menyampaikan sebetulnya tidak ada ekspektasi yang spesifik diharapkan, tapi mereka hanya menyampaikan aspirasi tentang kondisi ekonomi dan politik nasional, dan itu ingin disuarakan di Parlemen Senayan Jakarta. Kira-kira gambaran begitu, Maidop, dan ini pergerakan masih tetap berlanjut menuju ke arah Kompleks Parlemen. Kami tampaknya akan mendekati ke kawasan Simpang Selipi, beberapa kilometer lagi akan masuk atau menuju ke sekitar Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Maidop. Oke, Tifal, jadi ini dipastikan mahasiswa Trisakti yang menuntut perbaikan ekonomi ini masih dalam perjalanan menuju ke DPR ya, ke Senayan. Apakah kemudian ada elemen mahasiswa lain yang kemudian bergabung dengan mahasiswa Trisakti untuk menggelar demo di depan gedung DPR hari ini? Sejauh ini baru ada 2 kelompok mahasiswa yang saya lihat. Pertama dari Universitas Trisakti, lalu yang kedua dari Universitas Esa Unggul. Nah, nanti setelah berkumpul nanti akan ada masa lain. Ini yang saya konfirmasi terakhir kali dari Kepresma Universitas Trisakti. Tapi semua baru akan kita pastikan lagi saat masa ini sudah berkumpul seluruhnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dinamikanya masih cukup intens di sini karena sekarang fokus yang saya cermati adalah pergerakan massa dari depan kampus Trisakti menuju ke depan gedung DPR MPR, Maidop. Oke, baik. Ini adalah gambar terbaru dari tim liputan Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juga juru kamera Bodia Vimala memantau perjalanan, mengikuti perjalanan pergerakan dari mahasiswa Universitas Trisakti untuk menuju ke gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Tadi Tifal menyebut mahasiswa ini bukan hanya dari Universitas Trisakti saja atau dari Kepresidenan Mahasiswa atau Kepresma Universitas Trisakti, tapi ada juga elemen mahasiswa dari Universitas Indonesia Esa Unggul yang sudah bergerak untuk menuju ke gedung DPR Senayan Jakarta. Mahasiswa sebelumnya sudah berkumpul di Tugu 12 Mei dan sekarang sudah bergerak menuju ke depan gedung DPR RI di Senayan Jakarta. Aksi yang digelar oleh mahasiswa Trisakti ini diberi tajuk seruan turun aksi yang memang sudah disampaikan lewat akun Instagram dari Kepresma Usakti. Salah satu tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa Trisakti adalah pulihkan ekonomi dan juga politik nasional. Lebih lengkapnya nanti akan hadir di Indonesia Update, saudara, tapi kami jeda sejenak. Usai jeda nanti kami akan kembali dengan informasi polisi membeberkan soal penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah Joko Widodo. Polisi mengaku telah memeriksa 94 orang saksi dan 26 ahli dalam kasus ini. Kembali di Indonesia Update, saudara, ini adalah gambar terkini dari Polda Metro Jaya. Usai Roy Suryo dan juga Ti Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditangkap dalam kasus ijazah Jokowi. Beberapa waktu yang lalu, Polda Metro Jaya sudah memberikan keterangan soal penangkapan keduanya yang kini tengah berada di Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Informasi yang kami terima adalah sesaat lagi tersangka Roy Suryo atau tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Ini adalah gambar terbaru dari Polda Metro Jaya. 2 gambar yang Anda saksikan di layar televisi ini adalah dari lokasi yang sama dari Polda Metro Jaya. Kami masih menunggu gambar terbaru
Informasi terbaru dari Polda Metro Jaya, kuasa hukum dari kedua tersangka yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sudah merespons soal penangkapan dan juga penahanan dari klien mereka. Kemudian juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah merespons soal penangkapan dan juga penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang berlangsung pada Jumat pagi. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, saudara, ditangkap penyidik Polda Metro Jaya Jumat pagi. Tim kuasa hukum menyebut penangkapan dilakukan oleh penyidik tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Tim kuasa hukum ini memprotes keras sebelumnya soal penangkapan Roy. Jumat pagi kuasa hukum juga sudah bilang kalau Roy Suryo dan juga Dr. Tifa selalu kooperatif dan mempertanyakan soal penangkapan klien mereka. Dan saudara, awal Juni lalu saudara, Polda Metro Jaya sempat menyebut kalau berkas penyidikan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ada 8 orang yang ditetapkan polisi menjadi tersangka dan 2 diantaranya adalah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Jumat siang, polisi membeberkan soal penangkapan Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Polisi menyebut telah memeriksa ada puluhan saksi, 94 saksi dan juga 26 ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gambar yang Anda lihat, saudara, di sebelah kiri layar televisi Anda adalah kondisi terkini saat ini di Polda Metro Jaya. Sementara gambar di sebelah kanan layar televisi Anda ini adalah gambar eksklusif saat penangkapan Roy Suryo Jumat pagi. Mobil tahanan juga sudah bersiap. Informasi yang kami terima, sesaat lagi tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi Roy Suryo akan dibawa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Kita sampaikan dulu. Gini, kawan-kawan semua ya. Sebentar ya. Kawan-kawan semua, Mas Roy dan Dr. Tifa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi orange-nya. Seperti ada glorifikasi. Nah, karena itu kami mohon sekali ya, biar kita menghormati masing-masing. Kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, divideokan dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak. Beliau adalah pejuang. Mereka bukan kriminal, bukan pembunuh, bukan koruptor dan lain sebagainya. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nah, bisa nggak kawan-kawan sekalian minta statement saja dari kami lawyernya, tetapi tidak perlu memotret dan memvideokan Mas Roy dan Dr. Tifa. Karena kebutuhannya kami ngotot di dalam, kami nggak mau seolah-olah kok ada tersangka dipamerkan seperti itu, padahal
kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah. Ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Kemudian ditangkap, proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan apakah punya konsentrasi penuh atau tidak. Nah karena itu silakan kawan-kawan sekalian tanya kepada kami, tapi mohon sekali jangan dijadikan 2 orang ini seperti mainan untuk difoto, divideokan dengan baju tahanannya. Sepakat nggak? Kalian semua kan pejuang kan? Tapi jangan pakai baju tahanan ya Pak. Enggak, mereka itu memaksakan untuk memakai baju tahanan. Karena itu mohon sekali tidak usah dipotret, tapi kami akan kooperatif untuk menyampaikan apapun yang ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. SOP-nya mau harus cek kesehatan, Mas. Apa? Kan SOP-nya mau harus cek kesehatan sebelum tahap itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengecekan kesehatan ya, tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi. Dan kedua beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Memamerkan beliau. Menggunakan pakai rompi. Kita menengarai hal-hal seperti ini seperti ada pesanan. Ini dugaan kami ya. Ya, ini dugaan kami. Karena itulah mohon teman-teman kooperatif jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan seolah mereka adalah kriminal. Nah, ini ada Pak Ugro. Pak Ugro sini, Pak Ugro. Pak Ugro. Ada Pak Ugro Seno. Sini Pak. Silakan Pak Ugro. Bersama kita Pak Ugro Seno mantan Wakapolri. Jadi kami Pak sudah menyampaikan bahwa kami keberatan kalau kedua beliau itu dikeluarkan dalam keadaan baju tahanan, rompi orange, dan kemudian dipotret, divideokan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian wartawan mau menanyakan sesuatu akan kami jawab dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Karena kami sudah ribut di dalam, sudah negosiasi di dalam, mereka tetap memaksakan keluar dengan rompi orange. Karena itu kami tidak mau, mereka bukan kriminal. Ya kan, mereka adalah pejuang, orang-orang yang berpendapat di ranah kebebasan akademik dan kebebasan konstitusional. Karena itu tidak pantas diberlakukan seperti kriminal pada umumnya. Pak, kalau kami tidak bisa ngambil gambar yang pakai kamera HP yang selain wartawan juga tidak boleh? Semuanya. Yang HP juga tidak boleh. Ya, mohon kawan-kawan yang HP juga jangan mengambil gambar. Tolong jangan dicolong gambarnya. Nanti kita akan investigasi juga nih. Ya, jadi ini tidak menghalangi. Kan bebas pers, Pak. Kawan-kawan. Iya, kawan-kawan semua. Oke, tapi apakah narasumber boleh berkeberatan? Kan boleh. Masa tidak boleh berkeberatan? Loh. Jangan gitu dong, mau tersangka. Aku ngerasain tersangka. Ya, jangan ribut. Jadi begini kawan-kawan. Bentar lo, Bu. Kami tidak Iya, sabar. Halo. Dan saudara, usai jeda Indonesia update kembali dengan informasi Meksiko sukses mengamankan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026 setelah menundukkan